Halo viewers, welcome back again to another episode today. Alright, so viewers, ada seorang penonton saya telah DM saya di WhatsApp. Dia cakap dia telah bagi saya satu trending case yang viral, dan dia dapat ini melalui daripada Facebook. Dan bila saya baca, case ini adalah melalui pengalaman seseorang. Maksudnya bukanlah orang tu yang melalui pengalaman ini, tetapi dia dapat penceritaan daripada kebajikan lah, begitu. So dia ni adalah seorang datuk. Maksud saya yang DM saya ni bukanlah datuk okay, yang kasih cerita pasal case ni. Oke, sebab dia pergi di kebajikan ya. So orang-orang di kebajikan tuh menceritakanlah sama si Datu salah satu case yang sangat-sangat menyedihkan, yang sangat-sangat mengayat hati kamu, yang sangat-sangat kamu rasa macam yang memang tidak boleh dimaafkan lah, lebih kurang begitu. Oke, so lepas tuh saya search ini case di Google. Ada juga lah, so link dia ada di description ya guys. Oke viewers, so penonton saya yang telah DM saya tuh, dia cakap adakah ini sahih. So saya bilang yaps, ini memang sahih, biarpun daripada pengalaman orang, tetapi memang saya sudah google lah. So benda nih, case nih memang sahih lah guys. Oke, apakah dia guys, dimana ada 6 adik-beradik nih guys telah merogol adik kandung dorang sendiri ini. Benda yang paling tidak boleh terima guys ialah budak perempuan nih sampai dia trauma, tidak pergi sekolah. Lepas tuh dia tidak sedar atas perbuatan dia punya abang-abang kandung dia tuh. Alright viewers, sebelum kita masuk pembahasan dia, let's check it out. Oke viewers, so macam nih ya, apa yang saya dapat tuh, dimana budak perempuan yang berumur 7 tahun nih yang telah dirogol oleh 6 orang adik-beradik kandung dia, itu abang-abang dia nih selama 2 tahun guys. Dia tidak sadar guys, dia sadar bila dia sudah berumur 7 tahun. Oke, lepas tuh dia punya bapak nih kan, bapak kandung dia tidak kisahlah apa yang abang-abang kandung dia buat tuh kan, yang telah melampiaskan nafsu sama dia nih kan. Dia pergi jumpa peguam pun dia membela anak laki-laki dia guys, dia tidak bela anak perempuan dia. Tetapi lepas tu dia telah disamar disebabkan dia bela orang yang bersalah. Dan ibu tiri dorang pun cakap, kita memang tidak boleh terima lah. Dia cakap, apa yang dia cakap, dia bilang anak perempuan dia ni masih bawah umur, masih budak, so tidak apa-apa, tidak akan mengandung, dia bilang. Di sini saya mau bagi tahu sama kamu, di sini saya mau cakap sama kamu, di manakah tanggung jawab seorang ibu bapa? Di manakah tanggung jawab kamu sebagai membimbing anak-anak kamu guys? So saya cakap guys, bukanlah saya cakap secara beremosi, tidak ya guys. So saya secara tenang saja. So viewers, benda yang senang, benda yang macam kita makan kacang lah, kita buka kulit kita makan kacang. Begitu, benda yang senang mendidik anak dorang nih kan dengan cara yang bagus. Kita didik anak kita bukanlah susah, bukanlah kita rasa beban. Senang saja guys kita didik anak-anak kita dengan cara yang bagus, kita didik ajaran agama. So viewers, melalui case macam begini guys, budak perempuan nih last dia trauma, lepas tu dia tidak pergi sekolah disebabkan dengan dia kena macam begitu. Oke, dia telah dilampiaskan nafsu oleh dia punya abang-abang kandung sendiri. Tetapi selepas dia berumur 19 tahun, akhirnya guys dia bisa juga, ataupun dia boleh juga bangkit sendiri lah. Oke, macam dia sudah boleh melupakan kisah lalu dia, dan dia juga telah menjadi seorang yang pembela atas kebaikan-kebaikan orang yang tidak bersalah nih ya, dalam kebajikan. Macam begitu. Jadi bersyukurlah dia tidak terus menerus dengan dia punya kisah lampau tuh. Oke, jadi guys, kalau dia tidak tahu ataupun dia tidak sedar apa yang abang-abang kandung dia buat sampai dia besar, mungkin dia akan pikir benda nih kan adalah benda yang kebiasaan. Sampailah dia beranak pinakan, lepas tu dia rasa benda nih cuma kebiasaan guys. Oke, jadi dia trauma kan, dia trauma, kemudian dia boleh bangun sendiri tanpa bantuan, tanpa bimbingan ibu bapak dia. Sebab ibu bapak dia sendiri pun guys merelakan saja ataupun membiarkan perbuatan abang-abang kandung dia selama ini, semasa dia berumur 7 tahun guys. Selama 2 tahun guys kejadian itu berlaku sama diri dia sendiri. Coba viewers kamu bayangkan kalau situasi ini berada sama kamu, ataupun situasi ini terjadi sama anak kamu, ataupun situasi ini terjadi sama diri kamu. Kamu akan rasa apa yang budak perempuan ini rasa. Memang kamu akan trauma, kamu rasa macam mau bunuh diri. Yalah, darah daging sendiri guys yang buat begitu sama diri kamu sendiri. So di sini semua cakap sama parents di luar sana yang ada anak yang sudah berkawin dan ada anak nih guys. Oke, kebanyakan parents di luar sana nih, saya nampak cara dorang bimbing anak dorang kan masih tidak berapa bagus. Maksud saya macam dia tidak seperti macam dulu guys. Sebab yalah sekarang kita nampak zaman modern sudah menguasai dunia kan. So bila anak-anak kita yang ataupun generasi-generasi yang sekarang lahir tidak seperti generasi
generasi lama yang lahir tahun-tahun sebelum nih, cara kehidupan dorang berlainan lah kan? Cara penjagaan, cara pendidikan dorang, cara didikan keluarga zaman dulu dan zaman sekarang berbeza. Oke, jadi apa yang saya nampak, ibu bapak di luar sana ataupun orang-orang di luar sana yang berkawin ataupun bernikah, dorang hanya untuk mengikut hukum dunia. Oke, apa yang saya maksudkan dengan hukum dunia? Yalah, bila kita sudah berkawin, kita akan mau mempunyai zuriat kan, mau mempunyai anak. Ya, itu kita ikut hukum dunia. Memang asal kita berkawin, kita mesti akan ada anak kan. Tetapi viewers, apa yang kurang di sana adalah didikan dorang guys. Didikan, cara dorang jaga anak dorang berbeza guys. Dorang kasih lahir saja, tapi dorang tidak didik anak dorang dengan cara yang bagus. Dorang tidak bagi cara pendidikan yang tepat sama anak-anak dorang. Oke, contohnya macam yang kita nampak yalah sekarang. Kita nampak banyak budak-budak yang masih umur dalam 6 tahun, 5 tahun sudah pegang telepon guys, sudah pegang gadget, sudah pegang laptop, apa semua. Dan orang tidak mau belajar. Belajar pun mungkin karena paksa, tetapi cuma belajar begitu saja dan tidak masuk di otak dia. Ya, saya tahu tuh guys. Memang yalah kan, kalau dulu dia tidak apa-apa communication ataupun alat-alat komunikasi yang canggih seperti laptop, telepon kan. Jadi apa yang budak-budak zaman dulu buat hanyalah bermain-main di tanah, mandi sungai kan. Jadi itulah dorang luangkan masa kalau budak-budak dahulu. So kalau budak-budak dahulu dorang tidak pernah tahu apa itu morogol, dorang tidak pernah tahu benda-benda seperti begitulah. Oke, walaupun perempuan dan laki kalau dulu bercampur kan, dorang rasa macam dorang tidak malu walaupun dorang sama-sama mandi sungai. Sebab apa? Sebab benda seperti begitu belum terlintas di pikiran dorang. Dorang hanya mau berseronok. Kalau budak zaman sekarang guys, yang sudah lahir saja kan, dorang terus kenal handphone, dorang terus kenal laptop, apa alat-alat komunikasi yang canggih lah dorang kenal. So saya nampak parents-parents di luar sana, apa yang dorang kejar adalah dorang kejar contoh lah macam begini kan. Bila dia nampak anak orang lain nih kan, dia nampak anak orang lain nih ada telepon, lepas tu dia tidak mau mengalah lah, kemudian dia kasih beli anak dia telepon. Oke, itu saja yang dorang kejar. Tapi satu benda yang dorang lupa adalah didikan anak-anak dorang. Cara didikan anak-anak dorang tidak betul. Oke, bila anak kau sudah dewasa dengan cara didikan yang tepat, dorang sudah dewasa nanti, dorang pasti akan menjadi anak yang bukan kita mau cakap baik, tapi memang akan ada sopan santun dorang. Memang dorang akan pandai menghormati orang lah, sekurang-kurangnya begitu. Tapi bila anak yang dewasa dengan cara didikan yang tidak betul, memang berbeza guys. Viewers sendiri pun di luar sana memang akan tahu. So kepada parents di luar sana, saya bagi tahu, saya nasihatkan sama kamu, didiklah anak kamu dengan cara yang betul. Kamu didiklah, kamu punya zuriat tuh ya, dengan betul. Tuhan sudah bagi kita zuriat, jadi kita didiklah anak kita dengan cara yang betul, supaya dorang dewasa nanti dorang tahu menghormati orang. Kiranya guys, kamu tidak kisah apa yang anak kamu buat, kamu tidak kisah apa yang anak kamu lakukan ya guys, anak kamu akan menjadi lebih kurang ajar guys. Dorang tidak akan pernah kenal cara menghormati orang, dorang tidak akan pernah kenal beradab, dan dorang tidak akan pernah kenal sopan santun guys. So itulah perbezaan anak yang dewasa dengan cara didikan yang tepat, dan dewasa dengan cara didikan yang tidak tepat. Oke, viewers. Dan satu lagi guys, kalau parents yang memang kurang luang masa sama anak-anak dia ini kan guys, contoh lah yang memang dua-dua bekerja kan, antarlah anak kamu sama kamu punya mentua, mama kamu kah. Oke, biar mama kamu yang akan didik anak kamu, jaga anak kamu. Sebab yalah, dorang memang akan tahu macam mana cara didikan yang tepat. Sebab dorang tuh memanglah dari orang yang zaman dulu, macam begitu. So dorang akan tahu adab macam mana, dorang akan tahu cara menghormati macam mana. Jangan biarkan anak kamu dididik dengan orang gaji. Jangan kamu biasa untuk mengambil orang gaji, memang tidak bagus guys. Oke, sebab orang gaji ini pun kita tidak boleh harap guys. Oke, kita tidak boleh harap 100% orang gaji nih guys. So jangan sesekali ambil begitu. Oke, ini saya bagi tahu sama viewers, saya bagi tahu perbezaan dia macam mana kan guys. Kepada viewers di luar sana, sekiranya Anda ingin mengambil iktibar daripada apa yang saya cakap, terpulang daripada Anda semua, saya bagi tahu benda yang betul, bukan saya bagi tahu benda yang tidak betul. Oke, jadi saya kongsikan sama kamu melalui case-case trending yang viral yang tidak bagus. Kemudian saya akan berikan sedikit nasihat, saya akan rumus case tersebut, adakah case ini betul ataupun tidak. Oke viewers, saya bukanlah mau kasih betul case begitu, tetapi saya kasih rumus dia begitulah.
Alright viewers. So viewers, itu saja video saya pada kali ini. Sekiranya Anda suka dengan video saya ini, jangan lupa share sama kawan-kawan Anda di luar sana. Dan satu lagi guys, jangan lupa hit button subscribe, hit button lonceng, dan hit button like. Dan yang paling penting guys, hitlah button lonceng agar kamu tahu update-update video terbaru daripada saya. So bertemu lagi kita guys di next video aku. Peace yo. Memang sekarang guys, jadikan anak tidak